Pertama, difitnah. Tolong, jangan renggut kayak SUCYN kau. Teriakan itu terdengar lantang di telinga semua jamaah pengajian yang sedang bersiap-siap untuk pulang. Mereka semua bergegas menuju sumber suara. Ternyata teriakan itu berasal dari dalam mobil milik Ustadz Ihsan. Ustadz itu baru selesai mengisi pengajian di sebuah pondok pesantren yang terletak di sebuah kota besar. Di dalam mobil itu, terlihat seorang wanita dengan pakaian yang terbuka. Ia hanya menggunakan tank top berwarna coklat muda dan rok mini berwarna putih yang sudah sobek-sobek. Di rok itu juga terdapat bercak merah seperti darah. Astagfirullahalazim, Ustadz Ihsan, apa yang telah kamu lakukan? Teriak Kiai Dahlan. Saya tidak melakukan apa-apa Pak Kiai. Jawabnya panik, sembari melepaskan tangan yang melingkar erat di pinggangnya. Mobilnya sudah dikelilingi oleh para jamaah. Semuanya kecewa dan tidak menyangka jika Ustadz yang sering memberikan tausiah kepada mereka melakukan hal keji seperti itu. Berbagai umpatan dan cibiran keluar dari mulut orang-orang itu. Saya kecewa dengan kamu. Saya tidak menyangka kamu tega melakukan hal keji itu kepada seorang perempuan. Kamu ini seorang ustadz. Kenapa kamu melakukan semua ini di lingkungan pesantren saya? Kiai Dahlan terlihat sangat murka pada Ustadz Ihsan. Pak Kiai, ini semua fitnah. Saya tidak melakukan apa-apa. Wanita ini telah memfitnah saya. Ustadz Ihsan berusaha membela diri, tapi tidak ada satupun yang mempercayainya. Untuk mengetahui kebenarannya, lebih baik kalian ikut dulu ke rumah saya. Kita bicarakan ini baik-baik. Lalu Pak Kiai itu berjalan menuju rumahnya, yang masih berada di lingkungan pondok pesantren. Ustadz Ihsan dan wanita itu dibawa masuk ke dalam rumah Pak Kiai. Mereka ingin diinterogasi, dan yang pastinya jika terbukti bersalah, maka mereka akan diberikan hukuman. Ustadz Ihsan duduk di lantai, dan wanita itu juga duduk di sebelahnya. Mereka dikelilingi oleh banyak orang. Karena risih melihat pakaian wanita itu yang sangat terbuka, Ustadz Ihsan melepaskan sorbannya, dan menutupi tubuh wanita itu dengan sorban. Semua mata tertuju pada mereka. Apalagi di saat Ustadz Ihsan menutupi tubuh gadis itu dengan sorban. Cibir orang-orang yang ada di sana. Ustadz Ihsan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Perintah Kiai Dahlan tegas. Saya tidak melakukan apa-apa Pak Kiai. Wanita ini tiba-tiba ada di dalam mobil saya. Dia memeluk saya dan berteriak seperti itu. Saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ustadz Ihsan berusaha menjelaskan semuanya dengan jujur. Bohong. Dia ingin merenggut kesucian saya. Dia memaksa saya dengan kuat, hingga rok yang saya kenakan sobek. Setelah wanita itu, tapi gelagatnya terlihat aneh. Sepertinya wanita itu sedang mabuk. Di mulutnya tercium bau alkohol yang begitu menyengat, sehingga Ustadz Ihsan yang ada di sampingnya pun merasa mual mencium aroma itu. Ustadz Ihsan terperanjat mendengar pengakuan gadis itu. Astagfirullahalazim. Ini tidak benar Pak Kiai. Dia bohong. Saya berani bersumpah, saya tidak menyentuh tubuhnya sedikit pun. Kiai Dahlan bingung. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Walaupun hati kecilnya mengatakan Ustadz Ihsan tidak bersalah, tapi kenyataan yang dilihatnya sangat berbeda. Selama ini Ustadz Ihsan dikenal sebagai seorang ustadz yang baik. Tutur katanya lembut dan sopan, serta ia selalu menjaga pandangannya terhadap yang bukan mahram. Seharusnya Pak Kiai dapat menilai dari semua itu. Sepertinya hari ini keberuntungan tidak berpihak pada Ustadz Ihsan. Ibaratnya dia sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ustadz Ihsan, kamu sudah menodai gadis itu. Kamu harus menikahinya. Setelah seorang wanita yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Wajah wanita itu terlihat marah, dan matanya basah karena dibanjiri oleh air mata. Jantung Ustadz Ihsan berdetak kencang. Ustazah Elvira, saya tidak melakukan itu semua. Ini fitnah, tolong jangan percaya. Pinta Ustadz Ihsan dengan suara bergetar. Wajahnya juga sudah terlihat memerah, dan matanya berkaca-kaca. Wanita itu menggeleng pelan.
Sudahlah Ustadz, saya ini seorang wanita. Saya paham apa yang terjadi dengan wanita ini. Dengan keadaan pakaiannya yang sobek-sobek, dan ada bercak darah di loknya. Saya tahu dia telah dinodai. Ucapan itu seolah-olah ditujukannya pada Ustadz Sisan. Kalaupun dia benar dinodai, bukan saya pelakunya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya difitnah. Ustadz Ihsan menatap nanar ke arah Ustadzah Elvira. Jantungnya terasa ditusuk oleh pedang, karena mendengar tuduhan keji dari mulut wanita yang dicintainya. Kalau kamu laki-laki yang baik, tolong bertanggung jawablah. Kamu nikahi dia. Ustadzah Elvira terisak. Ia berusaha menahan tangisnya tapi tidak bisa. Hatinya sakit melihat orang yang dicintai berkhianat. Tidak. Saya tidak akan menikahi dia. Kamu jangan bicara aneh-aneh. Hari pernikahan kita tinggal 1 minggu lagi. Kali ini, Ustadz Ihsan juga tidak bisa membendung air matanya lagi. Air mata itu berdesakan ingin keluar dari sudut matanya. Pernikahan kita batal. Aku ingin dia yang menggantikan posisiku. Deh, keadaan semakin memanas. Astagfirullahalazim. Elvira, apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu, nak? Tanya Kiai Dahlan, sembari menggenggam erat tangan anaknya. Iya, Bah. Elvira yakin. Gadis itu lebih membutuhkan Bang Ihsan. Karena dia sudah dinodai oleh Bang Ihsan. Sebenarnya Elvira juga berat untuk mengambil keputusan ini. Karena ia sangat mencintai Ustadz Ihsan. Apalagi acara pernikahan mereka tinggal menghitung hari. Elvira, saya tidak sejahat yang kamu bayangkan. Saya laki-laki baik-baik. Saya bukan laki-laki pengecut dan bajingan. Jika ini memang kesalahan saya pasti bertanggung jawab. Tapi ini bukan kesalahan saya, jadi saya tidak mau menikahi gadis ini. Lirih Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan, saya mohon jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan lempar batu sembunyi tangan seperti ini. Kamu memang sudah terbukti bersalah dengan adanya noda darah di rok wanita itu. Elvira yakin Ihsan telah melakukan hal itu. Tidak ada sedikit pun rasa percaya yang tersisa di hatinya pada laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Ustadz Ihsan mengusap wajahnya kasar. Ia mengambil nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Baiklah Elvira, kalau itu mau kamu, demi nama baik saya akan menikahinya. Semoga kamu juga tidak akan menyesal jika tahu kebenarannya. Ucapnya tegas, sebab ia tidak merasa bersalah. Ia benar-benar difitnah oleh gadis itu. Ustadz Ihsan kecewa, karena Elvira lebih mempercayai orang lain dibandingkan dirinya, yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Nak, Umi yakin, kamu tidak bersalah. Tapi kemungkinan ini sudah takdir dari Allah untuk kamu. Percayalah, nak, takdir Allah jauh lebih indah dari semua yang kita rencanakan. Ucap Umi Arfah berusaha menenangkan anaknya, yang dari tadi menangis di pelukannya. Tapi Umi, aku tidak menyentuhnya sedikit pun. Kenapa aku yang harus menikahinya? Ini tidak adil untukku, Umi. Keluh Ihsan. Nak, Umi lihat. Dia seperti seorang gadis yang sedang berada di jalan yang salah. Mungkin Allah mentakdirkan kamu untuk menjadi suaminya, agar kamu bisa menuntunnya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Seperti namamu, Malikul Ihsan Huwaidi, yang mengandung arti, laki-laki yang menjadi sumber kebaikan untuk kembali pada kebenaran. Umi minta, kamu tuntunlah dia ke jalan yang benar. Tapi Umi, aku mencintai Elvira. Aku tidak ingin kehilangannya. Aku sudah lama mengagumi Elvira. Dia wanita baik. Bukankah jodoh itu cerminan diri sendiri? Jika memang benar seperti itu, kenapa aku harus berjodoh dengan wanita seperti dia? Kenapa bukan Elvira, Umi? Ustadz Ihsan merasa kecewa karena mendapatkan jodoh seperti itu. Dia merasa dia adalah seorang laki-laki yang baik. Dia rajin beribadah, mempunyai ilmu agama, serta berakhlak mulia. Umi Arfah mengusap lembut kepala Ihsan. Nak, untuk soal jodoh kita tidak ada yang tahu. Semua itu rencana Allah. Jadi dengan siapapun kamu berjodoh, terimalah dia dengan lapang dada. Kamu tidak boleh menilai orang dari luarnya saja. Siapa tahu, gadis yang terlihat tidak baik di mata kita
Tetapi dia terlihat baik di sisi Allah. Umi minta, kamu harus selalu berprasangka baik. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Nasihat Umi Arfah. Mendengar nasihat dari Umi Arfah, pikiran Ustadz Ihsan sudah mulai terbuka. Ia mencoba untuk berlapang dada, menerima takdir ini. Terima kasih Umi, karena sudah mengingatkanku. Insya Allah jika Allah menghendaki, aku akan berusaha menerimanya. Ucap Ihsan yang sudah mulai tenang. Ia sudah yakin akan menikahi wanita itu. Walaupun Allah tidak menyelesaikan masalahnya, tetapi Allah memberinya hati yang kuat untuk menerima takdir ini. Kedua, Jeti istri dadakan Pak Ustadz. Saya terima nikah dan kawinnya Yasmin Nafiza binti Muhammad Ali dengan mahar 5 gram emas beserta uang tunai 100.000 rupiah dibayar tunai. Ucapnya lantang hanya dengan satu tarikan nafas. Sah! Ucap semuanya kompak. Ihsan tidak bisa membendung air matanya. Ia sedih seharusnya Elvira lah yang menjadi istrinya, bukan wanita yang sama sekali tidak dikenalnya. Pernikahan ini diadakan secara sederhana. Hanya ada akad nikah saja, dan tidak ada rangkaian acara yang lain. Sebab pernikahan ini terlalu mendadak, ia dinikahkan di rumah orang tua laki-laki Yasmin. Akad nikah sudah selesai, semuanya berjalan lancar. Di sebuah kamar ada seorang gadis, yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia merasa pusing dan kepalanya terasa berat. Ceklek! Pintu kamar itu terbuka dari luar. Masuklah seorang laki-laki yang berpakaian rapi. Ia mengenakan gamis putih, dengan sorban yang melingkar di kepalanya, membuat wajahnya semakin tampan. Ia mendekat perlahan ke arah Yasmin, yang baru saja bangun dari tidurnya. Laki-laki itu menyerahkan uang 100.000, beserta sebuah kotak berwarna merah. Dengan cepat Yasmin mengambil benda yang diserahkan oleh laki-laki itu. Kamu siapa? Dan apa ini? Tanyanya sembari menatap heran ke arah Ihsan. Ini mahar pernikahan. Jawabnya dingin dan datar. Mata Yasmin membelalak kaget. Hah? Mahar pernikahan? Siapa yang menikah? Yasmin tidak tahu jika hari ini ia menikah. Kamu dan saya? Ucap laki-laki itu sambil menunjuk ke arahnya dan ke arah Yasmin. Yasmin menatap sinis ke arah Ihsan. Kamu jangan mengada-ngada ya. Mana mungkin aku menikah? Ini pasti mimpi. Ini pasti mimpi. Apa jangan-jangan kamu malaikat maut yang ingin mencabut nyawa saya? Makanya kamu memberikan mahar, kan? Pekinya tidak percaya. Yasmin beberapa kali menampar wajahnya sendiri. Entah dapat pemikiran dari mana, bisa-bisanya ia mengatakan Ihsan adalah malaikat maut, karena tiba-tiba muncul di hadapannya dan memberikan mahar. Terlebih lagi, laki-laki itu mengenakan pakaian serba putih. Memangnya malaikat maut, sebelum mencabut nyawa memberikan mahar lebih dulu? Ihsan menggelengkan kepalanya. Ia bingung gadis ini bicaranya terlalu ngelantur. Ini nyata kamu memang sudah menjadi istri saya. Lalu Ihsan melangkah meninggalkan Yasmin. Ia tidak ingin berlama-lama berada di kamar itu, sebab hatinya menjadi tidak karuan saat memasuki kamar seorang gadis. Gadis itu tidak terima, ia mengikuti Ihsan yang sedang berjalan menuju ruang tamu. Di sana masih ada kedua orang tua Ihsan, dan orang tua Yasmin, beserta beberapa orang lainnya. Apa-apaan ini? Kenapa ayah menikahkan aku dengan orang yang tidak kukenal, tanpa sepengetahuanku? Teriaknya menggema, sambil menendang gelas yang ada di lantai hingga pecah, membuat semua orang kaget. Astagfirullahalazim! Ucap semuanya sembari mengelus dada. Semua mata tertuju pada gadis yang berpenampilan acak-acakan karena baru bangun tidur. Ia juga hanya menggunakan baju tidur tanpa lengan, dengan bawahan celana sepaha, membuat tubuh putih mulusnya terlihat jelas. Yasmin seorang gadis yang berparas cantik, kulit putih mulus dan rambut hitam panjang. Yasmin, kamu dan Ustadz Ihsan harus dinikahkan, demi nama baik kalian. Jawab Pak Ali dengan sabar. Nama baik apaan sih ayah, aneh banget. Yasmin sama sekali tidak ingat dengan kejadian semalam, karena waktu itu ia memang sedang mabuk berat. Sudahlah Yasmin, lebih baik sekarang kamu bersiap-siap,
Mulai hari ini kamu akan tinggal di rumah suamimu. Sahut Bu Lisa. Ia adalah ibu tiri Yasmin. Wanita itu terlihat senang karena Yasmin sudah menikah dan akan segera pergi dari rumah itu. Yasmin menatap tajam ke arah Ibu Lisa. Oh, jadi kamu ngusir saya? Oke, tanpa kamu minta pun saya akan pergi dari rumah yang seperti neraka ini. Pekiknya sambil berlari ke kamar. Ia mandi lalu berganti pakaian dan mengemas semua barang-barangnya dan kembali lagi ke ruang tamu. Dari tadi Ihsan dan keluarganya hanya terdiam, menyaksikan semua yang terjadi di sini. Menurut mereka itu adalah urusan keluarga Yasmin, dan mereka tidak berhak untuk ikut campur. Yasmin mendekati Ihsan yang sedang duduk, dan mengobrol dengan orang-orang. Aku sudah siap, ayo kita pergi. Yasmin menarik tangan Ihsan yang sedang duduk itu dengan kasar. Mata Pak Ali melotot. Ia sangat malu dengan sikap barbar anak gadisnya itu. Yasmin, yang sopan sama suami kamu. Dia seorang ustadz, dan mertua kamu seorang kiai. Tolong bersikap sopan di depan mereka semua. Perintah Pak Ali. Wajahnya sudah memerah karena menahan malu dan amarah. Yasmin menyipitkan mata dan memiringkan kepalanya seolah sedang berpikir. Sopan? Apa itu sopan? Kamu tidak pernah mengajarkanku tentang kesopanan. Yasmin menunjuk ke arah ayahnya dengan jari telunjuknya. Seketika darah Pak Ali mendidih karena Yasmin selalu memancing emosinya. Dasar anak tak tahu diri. Andaikan waktu dapat diputar, lebih baik kamu tidak usah dilahirkan ke dunia ini. Kelahiranmu pun tidak kami inginkan. Teriak Pak Ali dengan penuh emosi. Semua orang tercengang mendengar ucapan yang keluar dari mulut ayah Yasmin. Astagfirullahalazim. Batin Ustadz Ihsan, ia mengerti kenapa Yasmin seperti ini. Ternyata karena orang tuanya yang sering berkata kasar kepadanya. Yasmin mendekat ke arah ayahnya. Gadis itu membusungkan dada. Aku juga gak minta dilahirkan ya. Jadi jangan salahkan aku. Kenapa aku berada di dunia ini? Kalau ayah menyesal menjadi perantara aku berada di dunia ini, silahkan ayah bunuh aku. Ucap gadis itu dengan berani menentang sang ayah. Ustadz Ihsan berdiri dan menarik gadis itu. Yasmin, lebih baik kamu ikut saya sekarang. Ucapnya tegas. Mau tidak mau Ustadz Ihsan harus turun tangan, sebab saat ini Yasmin sudah menjadi istrinya. Ya, Bu, maaf jika kata-kata Yasmin melukai kalian. Ucap Ihsan sopan, sembari menyalami mertuanya. Tidak apa-apa Ustadz. Yasmin memang sudah terbiasa berkata seperti itu. Mulai hari ini saya serahkan dia padamu. Tolong jaga dan didik dia agar kembali ke jalan yang benar. Mulai hari ini semua tanggung jawab atasnya saya serahkan pada Ustadz. Ucap Pak Ali. Wajahnya terlihat sedih. Ia sudah frustasi menghadapi Yasmin. Baik. Ya. Saya akan berusaha mendidiknya. Terlihat bulir bening mengalir di sudut mata Ihsan. Ia sadar sekarang tanggung jawabnya sangat berat. Ya elah. Ngapain sih pakai sedih-sedih segala? Ayo kita pergi sekarang. Sindir Yasmin. Yasmin, bisa nggak sih sopan sedikit? Kau tegur Bu Lisa. Apaan sih? Wanita ular aku ingatkan ya sama kamu. Gak usah ikut campur. Kamu bukan siapa-siapa. Urus tuh si bawang merah kesayanganmu. Ustadz Ihsan sudah tidak tahan mendengar kata-kata kasar Yasmin. Ia menyudahi semuanya dan buru-buru menarik Yasmin ke mobilnya. Mereka duduk di kursi paling belakang. Sedangkan Pak Kiai Amar dan Umi Arfah duduk di kursi tengah, sementara Agil kakak dari Ihsan yang menyetir mobilnya. Ihsan merasa tidak punya muka lagi untuk berada di sana, sebab kelakuan Yasmin benar-benar sudah di luar batas. Yasmin, saya minta tolong sama kamu. Tolong bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, terutama kepada orang tuamu. Pinta Ihsan setelah mobil itu berjalan meninggalkan rumah orang tua Yasmin. Yasmin melirik ke arah Ihsan dan menyunggingkan sebelah bibir atasnya. Ya elah, kamu ini siapa? Sih? Pakai ngatur-ngatur aku segala.
ketusnya. Yasmin, saya ini suami kamu. Sekarang kamu tanggung jawab saya. Tolong kamu nurut dengan saya. Tegas Ihsan, yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Gak mau. Baru juga jadi suami beberapa menit. Belum ada sejam. Udah sok ngatur-ngatur segala. Kayak paling benar aja. Bantah Yasmin lebih keras dari suara Ihsan. Ihsan memijit keningnya sendiri. Ia merasa pusing, dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia seperti melempar bola pingpong, yang terus-terusan mental, dan mengenai dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Setiap kali dinasehati gadis itu selalu menangkisnya dengan kata-kata kasar. Setelah itu semuanya hening. Tidak ada yang berbicara lagi. Mereka semua syak melihat tingkah Yasmin, seperti itu. Bagaimana tidak? Selama ini mereka tidak pernah bertemu dengan gadis senakal, dan sebarbar Yasmin. Gadis itu sangat sulit dikendalikan. Setiap diajak bicara ia selalu mempunyai jawabannya sendiri. Tutur kata yang keluar dari mulutnya pun selalu menyakiti lawan bicaranya. Setelah beberapa saat, mobil itu telah sampai di lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren itu milik Kiai Amar. Rumah mereka terletak tidak jauh dari pondok pesantren itu. Seperti biasa, mobil diparkir di parkiran pondok pesantren. Sementara untuk menuju ke rumah, mereka harus berjalan, melewati halaman pesantren itu. Ihsan tercengang menatap ke arah istrinya. Gadis itu hanya menggunakan celana legging panjang, yang sangat ketat, membuat bokongnya terlihat menonjol. Dipadukan dengan kaos lengan panjang berwarna putih yang hanya sebatas pusat. Tapi ia tidak menggunakan hijab. Ihsan melepas sorban yang ada di kepalanya, dan memakaikan ke kepala istrinya. Ia tidak ingin gadis itu masuk ke sana tanpa hijab. Karena takut akan menjadi omongan para santri, dan santriwati yang menimba ilmu di sana. Ini apaan Ustadz? Aku gak mau pakai beginian. Protesnya. Kamu harus menutupi auratmu. Ini pondok pesantren. Lalu ia menarik tangan Yasmin, dan buru-buru membawa gadis itu masuk ke rumahnya.